ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah Allah mudahkan kita kembali melanjutkan kajian kita di setiap malam Jumat di masjid ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah untuk istiqamah menyelenggarakan kajian ini dan bersabar di atasnya, karena sungguhnya di antara nikmat yang paling luar biasa itu ialah bisa berkumpul di masjid, mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah karunia yang sangat luar biasa yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, khususnya di keadaan fitnah yang ada di akhir zaman, di mana hal-hal yang melalaikan manusia begitu banyak, begitu terstruktur, sehingga keluangan kita di masjid di waktu-waktu seperti ini sungguhlah berharga. Dan itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah berada di dalamnya, di dalam rutinitas kebaikan tersebut. Baik, kali ini sebenarnya lanjutan kajian kita dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, masih dalam kitab Riyad, dan bab lanjutannya adalah baru ma jaa la yuqtaru muslimun bi kafirin. Itu hadis qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Husayn qala anbana Mutarrif an Asy-Sya'bi qala haddatsana Abu Juhayfah qala qultu li Ali ya amiral mu'minin hal 'indakum sawda fi bayda laysa fi kitabillah qala la walladhi falaqa al-habba wa wara'a an-nasama ma 'alimtuhu illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an wa ma fi as-sahifati. قلت وما في الصحيفة قال العقل وكتاب الأسير وألا يقتل مؤمن بكافر. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. قال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد وهو القول الأول الأصح. Itu bunyi hadis dalam lanjutan kajian kita. Namun untuk sesi malam ini kita akan membahas tema selingan, yaitu tema bagaimana sikap seorang yang beriman terhadap ujian, bencana, dan bala. Ini adalah hal yang penting karena bala, bencana, ujian itu adalah hal yang lekat pada manusia. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ujian bagi manusia, darul bala, darul ibtila. Maka yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana bersikap, bukan bagaimana menghindari bala. Karena semua orang punya bala, karena semua manusia pasti kena bala. Baru lahir saja manusia sudah kena bala, yaitu dia menangis, pusarnya dipotong. Itu apa namanya kalau bukan bala? Baru lahir saja sudah bikin susah. Ibunya harus dioperasi, orang tuanya harus mengeluarkan dana, ketar-ketir. Itu baru permulaan saja sudah ada ibtila, ujian. Nah,
itu menunjukkan bahwasanya bukan lagi persoalan kita hidup itu menghindar dari bala dan ujian, tapi bagaimana bersikap. Karena itu adalah hal yang pasti, tidak mungkin terhindar darinya seorang manusia. Dari itu dari riwayat yang tidak sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan, dia berdoa, ya Allah, aku tidak meminta kepadamu meringankan bala, tapi aku mohon punggungku dikuatkan untuk mengikul bala. Tapi riwayat yang tidak sahih itu menunjukkan bahwasanya betul kita manusia tidak bisa menghindar darinya. Dari itu yang kedua juga alasannya tema ini, selingan ini, untuk kita mengingat musibah yang menimpa kaum muslimin khususnya di Sumatera sana. Melalui sosmed kita melihat kengeriannya, sudah terbayang bagaimana berat situasi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di sana. Kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, kehilangan stok makanan. Hal yang mengerikan, hal yang sangat menyedihkan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman. Maka penting kita mengingat bagaimana mauqif kita terhadap bala, terhadap bencana yang menimpa kita dan saudara kita, dan sebagai payung untuk kita seandainya bala, na'udzubillah, dari itu datang kepada kita, kita bersikap. Baik. Yang pertama, ketahuilah bahwa kata ulama, al-musa'ib wal bala imtihanun lil 'abd. Musibah dan bala itu adalah ujian untuk hamba. Wa hiya 'alamatu hubbin min Allah lah. Dia adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Idhiya kadawa, karena dia seperti obat. Fa innahu wa in kana murran illa annaka taqdamuhu ala mararatihi liman tuhib, tuqaddimuhu ala mararatihi liman tuhib. Dia seperti obat, meskipun dia pahit, tapi tetap saja engkau hidangkan kepada orang yang kau cintai. Jadi ada orang sakit, untuk sembuh dia harus diberikan obat, harus diberikan solusi. Kita tahu solusinya ini berat, obat pasti rasanya tidak enak. Di operasi enak tidak Pak? Tidak enak. Dicabut gigi antum enak atau tidak? Tidak enak. Tapi harus dilalui, harus diberikan. Kenapa diberikan kepada orang yang sakit hal-hal semacam itu? Karena kita tahu itu penderitaan juga buat dia. Karena kita ingin dia sembuh, kita cinta sama dia, kita ingin dia sembuh. Bahkan anak kita yang demam itu, kita rela bawa dia ke tempat pengobatan, kadang disuntik, kadang diinfus, tidak tega kita lihat. Tapi kenapa orang tua mau melakukan hal itu, rela melakukan hal itu terhadap anak yang dia sayang, dia cintai? Ya, tidak lain adalah untuk supaya sembuh. Itulah gambaran makna dari perkataan ulama, imtihanun bil 'abd, alamatu hubbin min Allah lah. Ujian dan istilah itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika manusia tidak seperti itu, walillahil mathalul a'la, perumpamaan Allah itu maha tinggi. yakni kaidahnya, jika manusia saja melakukan hal seperti itu pada orang yang dia cintai agar dia sembuh, Allah lebih dari itu kepada makhluknya. Itu pada walillahil mathalul a'la. Jika hal itu terpuji dari seorang bapak pada anaknya, dia berikan obat agar dia sembuh, maka Allah lebih dari itu, lebih tinggi dari hal itu. Dari itu Nabi bersabda, inna 'idhamal jazaa
ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu disertai dengan besarnya bala. Wa inna Allah azza wa jalla idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, suatu kaum, ibtalahum, Allah menguji mereka. Allah beri mereka bencana, Allah beri mereka bala. Ini dalil dari hal yang tadi, bahwasanya ujian itu adalah untuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik, tapi ada kebaikan di baliknya. Wa inna Allah azza wa jalla idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Nah, faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian itu, baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita falahu sukh. Siapa yang murka, tidak terima dengan bala, dengan hal yang pahit yang menyedihkan di atas bumi ini, maka bagi dia dari Allah adalah kemurkaan. Maka hadis ini pelajaran bagi kita semua dan kaum muslimin di mana saja mereka berada. Bencana yang menimpa mereka adalah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika dia beriman. Rasanya itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Motifnya adalah ridho. Yani terima ini dari Allah Subhanahu wa taala. Saya terima dibandingkan dengan apa yang Allah telah berikan kepada saya. Ujian ini tidaklah seberapa. Allah tidak zalim ke saya. Allah sudah berjanji tidak akan menimpakan sesuatu kepada hambanya kecuali dengan apa yang dia mampu. Berarti saya mampu dengan ujian ini dari Allah memberikan saya ujian. Saya ridho. Nah, ini ilmu berat. Ilmu tidak mudah. Gampang dibaca, gampang disampaikan, tapi sampai ke level ridho, ya tidak semua orang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan bala yang Allah timpakan kepada kita. Dan semoga Allah jauhkan kita dari sifat murka terhadap apa yang terhadap musibah yang Allah timpakan kepada diri kita. Kemudian Allah mengatakan, wa nuzulul bala khairun lil mu'min. Turunnya bala itu lebih bagus bagi orang beriman daripada ayyuddakhara lahu al-iqab fil akhirah, daripada siksa untuk dia itu ditabung untuk diberikan nanti sekaligus di akhirat. Ini hikmah dari bala. Dari sisi pembalasan dan dosa yang dilakukan oleh manusia, maka bala itu bagus. Bala itu adalah bentuk hukuman yang didahulukan oleh Allah kepada hamba yang berdosa, supaya nanti di akhirat tidak diberikan lagi. Mau pilih mana kita? Mau diberi sekarang atau di akhirat? Dan kita kan berdosa semua, Pak. Memang ada yang tidak berdosa di sini. Kalau orang berdosa diberi hukuman tidak sama Allah? Jawab, Pak, diberi hukuman itu tidak kalau berdosa? Ya, contohnya kalau antum di perusahaan nakal diberi hukuman tidak? Hukuman. Antum nakal untuk beri hukuman tidak? Atau hukuman. Istri antum durhaka atau hukum tidak? Atau hukum. Ya, kita berdosa kepada Allah dihukum. Adil tidak itu? Adil.
Ya bagaimana nggak dihukum sama Allah? Mau dilurusin kan? Udah diberi nikmat, diberi hidup, diberi harta, diberi mata, diberi pendengaran. Datang Nabi dan Rasul, jangan lakukan ini, disuruh jangan lakukan saja, tapi dilakuin. Kan maksiat itu kuncinya satu, jangan lakukan. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu ada action perbuatan. Maksiat itu kan cuma satu, jangan lakukan. Gak ngapa-ngapain, Pak. Jadi suruh duduk, merem, tidur. Gak bisa manusia. Malah sebaliknya. Dia pencuri, begal, sudah begadang, sudah latihan, taruhannya ke polisi, banyak risikonya. Padahal Allah nyuruh jangan lakukan. Dia tinggal tidur di rumahnya, jangan begitu, selesai urusan. Dia tidak. Orang yang berzina juga begitu. Orang yang makan riba disuruh stop tanganmu, stop langkah. Duduk saja di masjid, diam begini, tidak ngapa-ngapain, selesai, nggak maksiat namanya. Tapi manusia, gaya lakukan. Malah lebih semangat dia untuk berdosa itu daripada dia lihat. Wajar dia tidak dihukum oleh Allah. Wajar sekali. Dia udah berdosa, punya nggak dihukum. Nah, lihat dari itu, maka balik lebih bagus bagi orang beriman di dunia didahulukan daripada nanti ditabung di akhirat sekaligus diberikan. Di akhirat tidak ada pertolongan, tidak ada rumah sakit, Pak, tidak ada bidan, tidak ada dokter. Di dunia sakit-sakitnya antum untuk ke dokter, sakit-sakitnya musibah kena datang orang bantu antum. Di akhirat siapa? La yanfa'u malun wala banun, tidak manfaat harta, tidak manfaat anak. Yaumul mar'u min akhihi, hari di mana seorang lari dari kawannya, tidak ada kawan, ada pertolongan. Wala syafi'i yuta', tidak ada juga orang yang bisa membantu yang didengar di sana, tidak ada. Berat semuanya di akhirat. Dilihat dari itu, kabala itu keringanan buat orang beriman. Dari itu Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi khaira 'ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hamba-Nya kebaikan, Allah percepat hukuman buat dia di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafihi bihi yaumil qiyamah. Dan siapa saja yang Allah kehendaki hamba-Nya keburukan, ini dosanya itu ditahan pembalasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembalasan dosa atas dia ditahan dulu, tidak diberikan di dunia, sampai nanti Allah tunaikan di akhirat. Berarti itu Allah kehendaki keburukan untuk dia. Azab dunia, azab akhirat berbeda. Wal azabul akhirati asyad wa aqwa. Sesungguhnya azab di akhirat itu lebih keras, lebih abadi. Dan berikan untuk orang beriman sekarang saja diberi sudah. Nanti di akhirat tidak ada lagi. Ini hadis At-Tirmidzi. Qala Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, la takrahul balaya al-waqi'ah an-naqamatul hadithah wala rubba amrin takrahu fihi najatuh wala rubba amrin tu'athiruhu fihi atabuh ay halakuh. Jangan kalian benci bala yang terjadi, wan-naqamatul hadithah, yakni siksa yang terjadi. Naqab yakni bala, bencana juga maksudnya, kebalikan dari nikmat, kesengsaraan.
terjadi. Jangan benci, suruh ridhoi, jangan tidak sukai. Ubah mindset kita, ini tak suka tapi terjadi, yaudah diubah itu mindset dalam benak kita itu. Ini bagus supaya ridho, ini baik supaya batin kita ridho. Jadi itu saya bilang tadi susah, tapi manusia itu dia ridho dengan apa yang bagus, yang buruk bisa ridho tidak bisa Pak. Nah, kita disuruh untuk membalik mindset kita kalau itu bagus supaya kita ridhoi. Maka caranya dengan ilmu yang tadi, satu adalah ini adalah siksa yang dipercepat oleh Allah, diberi ngantuk saya nanti di akhirat menjadi mudah. Allah mencintai saya, Allah menyukai saya, Allah berikan saya obat supaya saya sembuh. Kata Imam Hasan Al-Basri, kadang siapa tahu perkara yang kamu benci itu justru disitulah tempat keselamatanmu. Ini dalam perkataan beliau, "Fala rubba amrin takrahu fihi najatuh." Bisa jadi perkara yang kamu benci itu di situ tempat kesuksesanmu di dunia dan akhirat. Contoh sederhana, belajar itu menyenangkan atau membuat jengkel? Lihat diri antum ketika SMP, SMA dulu. Kalau jam kosong itu senang atau sedih? Nah itu bukti. Jauh yang jauh-jauh, anak antum suruh belajar senang gak? Ngamuk Pak, nggak mau belajar. Maunya yang manis-manis, yang rehat-rehat, yang santai-santai, yang senang-senang, yang melancarkan hawa nafsu, game, canda. Apa ini? Jatuh keberhasilanmu. Dia belajar, dia duduk di depan guru, di rumah dia mutalaah lagi, dia ulangi hafalannya. Dia tanya kalau tidak tahu, dia di depan buku, di depan kitab, dia tahan dirinya, dia ikat badannya di tempat itu supaya tidak kabur pergi main bersama orang-orang di luar sana. Itu berat Pak, tapi hasilnya apa nanti? Jatuh. Itulah sukses. Di perkara yang lain juga begitu. Kali di situ sukses kita, apa yang tidak kita sukai. Pengusaha misalnya, dia berusaha dan jatuh, mestinya dia pegang prinsip ini. Saya harus bangkit. Barangkali jatuh ini adalah pelajaran. Jadi saya tahu kelemahan saya. Jadi saya tahu sela-sela permainan dari bisnis ini. Bisa semakin tahu, lebih kenal sifat dari usaha ini. Berarti baik buat dia. Walau amrin takrahu fihi najatuh. Ada terlalu banyak perkara yang kamu tidak sukai, di situ keberhasilan. Sebaliknya, la rubba amrin tu'azziruhu fihi halak. Kadang juga perkara yang kamu tu'azzir artinya kamu dahulukan. Karena manusia itu sifatnya kalau kesenangan itu dia paling depan. Al-izah dia mendahulukan itu. Tidak mau nomor 2, nomor 3 kalau kesenangan itu, maunya nomor 1. Nomor 1. Kalau kamu dahulukan yang menyenangkan itu selalu seperti itu, kamu taati kemauanmu dalam hal itu, barangkali kamu celaka di situ. Barangkali kamu akan gagal di situ, maka kamu akan binasa di situ. Contohnya sudah banyak seperti itu.
Yang tadi itu belajar. Kalau dia main terus main sampai ujung mau kuliah juga main, setelahnya jadi apa Pak? Waktu tidak bisa diulang kembali. Hidup terus berjalan. Akhirnya dia menjadi orang yang gagal, jadi binasa. Rokok contohnya menyenangkan. Terus batang, 2 batang, 3 batang per hari, 5 batang. Ujung-ujungnya halal, binasa di situ. Nah, ini hikmah kita dilarang untuk membenci bala. Itu juga bala kan, namanya merokok itu bala, senang kepada rokok itu bala, senang kepada game itu bala. Ujian sih, musibah. Hatta sesuatu yang realnya dia adalah betulan bala. Misalnya kita kehilangan harta, ada keberhasilan di situ. Kemudian kata ulama, wal mu'min yabhath fil bala 'anil ajr. Ini mungkin seorang mukmin kalau begitu mencari di sela-sela bencana dan bala itu pahala. Wala sabila ilaihi illa bis sabr. Tidak ada jalan untuk dapat pahala dari bala itu kecuali dengan sabar. Maka itu motif yang paling wajib selain nomor 1 itu. Apa nomor 1 tadi itu kita anggap itu adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ridha. Disuruh kemudian sabar. Supaya dapat pahala disuruh sabar. Wala sabila ila sabr illa bi'azimatin imaniyatin wa iradatin qawiyyah. Tidak mungkin kita sampai ke sabar kecuali dengan azimah, ini tekad dan iman dan keinginan yang kuat. Ini juga lahir dari ilmu. Setiap bala yang datang kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, ada kebaikan di dalamnya. Maka disuruh sabar, menahan diri kita untuk tidak berucap yang buruk. Tidak berucap yang buruk ketika kena musibah, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian histeris dengan berteriak-teriak, dengan mengatakan, kami ini belum datang sekian hari, jangan, itu bukan sabar isbir. Kita tahu itu berat, tapi disuruh sabar. Kalau tidak bikin jengkel, bukan sabar namanya. Jadi itu dibilang sabar itu bikin jengkel. Itu harus dilawan jengkel itu supaya sabar. Orang sabar pasti jengkel. Hendaklah seorang ingat kemudian sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah." Mengherankan perkara seorang yang beriman. Semuanya semua perkara itu baik. Kullahu khair. Dan ini tidak ada kecuali pada orang yang beriman. In asabathu syarra syakara. Kalau ditimpa, kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang menggembirakan, dia bersyukur. Dan itu bagus untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau diberi hal yang mudaratkan, yang tidak disukai, dia bersabar. Maka ada khairan lah, juga bagus untuk dia. Jadi di dua area itu ada kebaikan. Ketika diberi bencana, dia bersabar, dapat pahala. Diberi di area diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur, dapat pahala. Jadi berpindah dari pahala ke pahala. Dan dua hal ini tidak lepas dari manusia. Kalau tidak nikmat, maka nikmat. Kalau tidak nikmat, maka azab. Kalau tidak azab, maka nikmat.
Kalau tidak susah berarti senang. Kalau tidak senang berarti susah. Tidak ada tengah-tengah itu. Ini mana kabarmu baik, mana kabarmu sedih. Tidak ada tengah-tengah. Bagaimana kabarmu? Biasa-biasa saja. Dia sedih berarti. Dari itu, adapun kita akan berucap ketika ada musibah, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, "Wabasyiril sabirin." Berikanlah kita gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yakni orang-orang yang ditimpa oleh musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini dari Allah. Kami ini milik Allah. Allah yang adakan kami, Allah yang berikan kami, Allah yang ciptakan kami. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya juga kami kembali. Allah yang beri, Allah juga yang mengambil. Ini menghilang rasa sedih, menghilang rasa berat. Itu Allah yang kasih. Sekarang udah nggak ada ya, bagaimana lagi? Allah ambil berarti. Tidak pernah ada yang benar-benar kita miliki. Semua dari Allah. Dia yang punya, dia ambil. Ya, gambarannya sama manusia. Kita diberi sesuatu, kemudian yang punya ambil. Bagaimana sikap kita? Kita marah tak? Ya, tidak ada memang punya dia. Ikhlas tidak orang ambil barangnya di rumah kita? Ini gambarannya sama manusia. Kalau ada orang ambil barangnya ada di rumah kita. Pak, saya ambil tangga saya ya. Di hati kita bagaimana? Ikhlas ya? Ikhlas yang punya dia. Sekarang Allah ambil sesuatu dari diri Anda, dari diri kita. Yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya bagaimana? Ikhlas. Contoh, Allah ambil gigi antum. Dulu bagus gigi antum lengkap. Periksa Pak giginya. Apa aja dikunyah Pak? Kacang juga dikunyah. Dalam tulangnya itu giga bakar dia punya kalau bisa dikunyah. Saking bagusnya manusia. Nah, Allah ambil. Hilang satu. Dari mana? Oke sih. Terus sama lagi ke orang, saya dihilang Pak. Sabar sudah. Kalas. Allah yang kasih, Allah yang dulu waktu sehat sama istri bisa 5 kali sehari. Nah sekarang hitung, cuma sekali seminggu, sekali sebulan. Jangan ngeluh. Allah yang ambil. Saya berikan contoh yang real saja ya. Masa yang halu-halu, yang di kita saja, biar kita sadar. Kalau Allah kasih antum duit banyak, ketika masih muda, usahanya lancar, sekarang berkurang. Sudah sabar, jangan ngomong. Dulu mah enak, sekarang mah ngomong ke orang, kayaknya nggak pernah diberi apa-apa sama Allah, Allah nggak suka nanti. Diam, jalani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perempuan kalau ngerti ini ikhlas Pak, yang diganti. Ya dulu suamimu hanya untuk kamu, sekarang kamu punya madu. Allah yang bagikan jodohnya. Iya toh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang bagi mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, salawat itu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat, kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang diberikan petunjuk
dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mauqif sikap orang yang beriman kalau musibah itu ingat-ingat membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di lisan dan di hati. Bahkan dalam riwayat Muslim disebutkan, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Ummu Salamah menceritakan Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah wa yaqulu ma amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa khalaqa Allah lahu khairan minha." Tidak ada seorang muslim ketimpa oleh musibah kemudian dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu Allahumma ajirni fi musibati, Allah berikanlah pahala untuk saya pada musibah ini dan gantikanlah untuk saya lebih bagus daripada musibah ini, kecuali Allah akan beri dia mengganti yang lebih bagus dari musibah tersebut. Ini Nabi yang bersabda, yakini Allah akan ganti. Ada yang hilang dari diri kita, dari fisik kita, dari badan kita, dari harta kita, Allah ganti nanti lebih bagus. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di dunia itu diganti oleh Allah. Biasanya manusia itu tidak suka kalau kekurangan harta, hilang hartanya, tapi ada yang diganti oleh Allah dari hilangnya itu, yaitu dia menjadi lebih tenang dengan tidak punya harta tersebut. Ketika punya harta dia sibuk, harus mandiin mobil, harus ganti olinya, harus dijaga kalau malam, bayar pajaknya juga. Repot tidak? Repot Pak, kita sudah mau tua, kamu lagi ngurus ganti oli, kamu lagi ngurus perpanjang pajak, macet Pak Bekasi, diambil oleh Allah ini sudah, berarti Allah ingin saya tenang, Allah tenang. Juga mau kemana sudah tua Pak? Mau pergi kemana? Jalan-jalan. Udah keluar sampai Jawa Timur masuk angin Pak. Saya aja masuk angin, apalagi antum-antum yang lebih sepuh dari saya. Diganti oleh Allah pasti. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, di situ ada perkara yang layak untuk kita pikirkan ketika ditimpa oleh musibah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Pertama, ayyadhura ila musibatihi fayajidu rabbahu qad atta alaihi mithlah aw afdala minhu qad dakhala lahu in sabara wa radiya ma huwa a'zamu min fawati tilka al-musibah bi dha'afa wa annahu law syaa la ja'alaha a'zam mimma hiya. Adalah seorang itu memperhatikan yakni perkara yang menjadi musibah dia. Ini musibah yang menimpa dia itu dia lihat, dia perhatikan, maka dia akan temukan Allah Subhanahu wa taala telah mengekalkan buat dia yang semisal dengan musibah tersebut atau lebih bagus lagi, dan akan disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bersabar dan ridho. Apa itu? Surga. Surga maksudnya. Kalau orang beriman dengan surga, rindu dengan surga, kangen sama surga, ya artinya musibah yang ada ini dengan teori ini nggak berat berarti, karena gantinya adalah surga. Ibaratnya kalau di dunia ini antum disuruh kerja, dapat kerjaan yang berat tapi upahnya besar, apakah berarti dalam diri antum kerjaan berat itu setelah dengan janji bonus dan pekerjaan dan upah yang besar? Anda berarti. Seperti itulah sebenarnya juga kita dudukkan musibah itu, bahwasanya Allah akan beri kita surga. Tapi sayangnya kita itu imannya lemah terhadap surga Pak. Beriman tapi tidak seperti sahabat.
tidak rindu dengan surga. Ini masalah pembuktian. Kalau orang itu beneran rindu dengan surga, ya Allah, tahajud dia setiap malam, sholat sunnah dia, bersedekah dia, berinfak dia, bersabar dia, karena dia tahu ini jalan surga. Layaknya dia perjuangkan dunia. Ini jalan dunia, pagi harus berangkat, pulangnya sore, besok shift, besok buka lapak lagi, gak ada yang beli. Terus dia tadi berupaya karena dia tahu hasilnya adalah duit. Ya masa surga kita perjuangkan? Masa surga kita tidak tempatkan dalam seperti itu? Subhanallah. Kedua, kemudian kata Al-Qayyim yang kedua, ayutfi'a nara musibatahu ibadit ta'assi bahlil nasa'ib. Hendaklah dia padamkan api dari musibah yang menimpa dirinya itu supaya reda, supaya plong dirinya, ridho dengan musibah tersebut, dengan mencari pendinginnya. Pendinginnya itu adalah dengan melihat, mencontoh orang-orang yang kena musibah dan melihat ke kanan, melihat ke kiri, bahwasanya kalau dia akan periksa semua dunia ini, lam yara fihim illa mubtali wa mubtala. Tidak akan ditemukan kecuali di situ orang pasti ada ujiannya. Maksud Ibnu Qayyim, maksudnya cara menghibur diri itu, lihat orang-orang di sekeliling kita, bahwa yang kena musibah itu bukan cuma kita, tapi semua orang ada ujiannya, ada musibahnya. Coba saja tanya antum dulu, Pak, antum masalahnya apa? Pasti beda-beda. Hatta tanya saya, ada juga musibahnya. Tidak ada yang tidak dapat musibah. Semua orang kena musibah. Nah ini meringankan bahwasanya ya kita tidak sendiri. Semua orang kena musibah, bentuknya beda-beda, levelnya beda-beda, kapasitasnya beda-beda, volumenya beda-beda. Al-Qayyim mengatakan, imma bi fawati mahbubin, ada orang kena musibah, hilang orang dia cintai, atau husuli makruhin, atau datang kepada dirinya perkara yang dia tidak sukai. Wa anna syururat dunya ahlam rabbih, sesungguhnya keburukan dunia ini, kejelekan yang ada di dunia ini hanya mimpi yang dalam tidur. Ini bagus nih, kata Ibnu Qayyim, seperti mimpi di dalam tidur. Au kadhillin zail, atau seperti bayangan atau awan yang memiliki bayangan dan dia akan pergi, zail akan pergi. In adhakta qalilan abkata katsira, jika engkau tertawa sedikit, engkau akan banyak menangis setelahnya. Wa in sarrat yawman sa'ad dahra, jika engkau gembira satu hari, nanti engkau bisa susah 1 tahun. Wa in matta'ta qalilan muni'ta tawilan, jika engkau bersenang-senang sedikit, kamu akan tercegah dari kenikmatan yang lama. Ini hakikat dunia, jemaah. Disebut oleh Ibnu Qayyim, dengan mengetahui hakikat dunia kita menjadi lebih bisa sabar, bisa menjadi kuat mentalnya dengan bala yang ada. Wala sarratu biyawmin sururuhu illa khabbat lahu yawmun syurur. Tidak ada satu hari gembira di dunia ini kecuali di baliknya tersembunyi ada satu hari yang akan buruk kamu temukan. Dunia itu seperti itu. Nah, sehari kau senang, bisa susah seminggu. Sehari kau susah, bisa senang seminggu. Contohnya banyak, Pak. Hari ini antum makan kebuli, senang-senang, tahunya besok antum tensinya naik. Hari ini antum dapat untung banyak jualan, tahunya bulan depan kok sepi banget ya. Satu pun gak ada yang mampir. Hari ini penjualan kendaraan ramai, seminggu setelahnya gak ada yang beli, malah begal yang datang.
Baik, silakan Anda dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر Baik. Kemudian Ibnu Qayyim berkata rahimahullah taala, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, li kulli farhatin tarhah. Bagi setiap kegembiraan itu ada kesedihan. Setiap fase bahagia itu maka setelahnya ada fase kesedihan. Ini anak muda siap-siap tuh. Nah, anak muda yang hadir mengaji di sini, itulah aturan hidup, fakta hidup yang orang tidak bisa lari darinya. Likulli farhatun tarhah. Setiap kebahagiaan itu nanti ada kesedihan. Wa ma kulli'a baitun farhan illa kulli'a tarhan. Tidak ada satu rumah yang dipenuhi dengan kegembiraan kecuali nanti akan datang masanya akan penuh dengan kesedihan. Zail, dunia itu zail, hilang dan datang, datang dan hilang. Tidak ada yang konsisten bertahan. Itu undang-undang dunia, itu undang-undang hidup. Motifnya apa? Sabar, harap pahala. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sedang menghadapi itu, dihilangkan. Sabar. Nanti datang masanya
bersemi kembali. Tidak, jika misalnya tidak di dunia, sabar, nanti di akhirat lebih banyak lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk orang beriman. Qala Ibnu Sirin, berkata Imam Ibnu Sirin, maka dhahikun qattu illa kana ba'dihi buka. Tidak ada tertawa, satu pun tertawa kecuali setelahnya ada tangisan. Siap-siap. Baik, yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang perlu dipikir supaya ringan musibah itu, siap menerimanya kalau datang. Ayya'lam anna al-jaza' la yarudduha. Ayat musibah. Tahuilah bahwasanya menghadapi musibah dengan cara sedih, tidak terima, gusar, patah hati, berlarut-larut, tidak bisa menolak musibah, tidak bisa mengubah musibah yang terjadi itu menjadi bagus. Sudah terjadi, tidak akan bisa mengubah apapun. Kesedihan, air mata, teriakan, atau tindakan-tindakan yang tidak terpuji, itu tidak bisa mengembalikan musibah itu supaya tidak terjadi. Tidak bisa. Itu hukum alam, itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal yudha'ifha. Bahkan sebaliknya, kalau dengan bersifat jaza, berontak, larut dalam kesedihan, akan menjadikan musibah itu berlipat-lipat. Tidak ada solusi. Wa huwa fil haqiqati min tazayudil marad. Dan sebenarnya sifat jaza yang tadi itu memberontak dengan musibah itu sebenarnya adalah menambah sakit yang ada. Itu kita pikirkan, itulah faktanya di dunia. Maka kita harus lari kepada solusinya. Solusinya itu bersabar. Solusinya menenangkan jiwa kita. Solusinya mencari menenangkan perasaan kita supaya lahir pikiran yang cemerlang, lahir solusi dari akal kita yang bagus. Jadi itu orang yang sedih itu tidak bisa jadi solusi. Orang susah gimana jadi solusi. Jadi itu orang menangis tidak bisa dia bijak. Orang sedang sedih. Dan ini berlaku semua musibah. Semua musibah berlaku, bahwasanya berontak, tidak menerima, gusar itu tidak menyelesaikan masalah. Akan menambah sakit. Orang beriman harus lari dari sikap seperti itu. Dia banyak berzikir, banyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memikirkan yang tadi yang kita sampaikan di awal, tanpa halat, tanpa menghina bersikap, insyaallah taala bala yang berat itu terasa ringan meskipun tidak hilang. Lalu yang keempat, kata Ibnu Qayyim, ayya'lam anna fawata thawab as-sabr wal taslim. Bahasanya ketahuilah hilangnya pahala bersabar dan pahala dari menerima ridho dengan musibah itu lebih buruk. Itu lebih buruk daripada musibah itu sendiri. Kalau musibah yang menimpa kita di dunia, ya tidak selama-lamanya. Karena dunia seperti apa tadi kata Ibnu Qayyim, seperti mimpi buruk. Seperti mimpi buruk. Suatu saat orang bangun dari tidurnya, mimpi itu hilang. Musibah dunia seperti itu. Dibandingkan dengan pahala yang begitu besar di akhirat, ya tentu hilangnya pahala tersebut lebih menyakitkan daripada sekedar musibah itu jika tidak bersabar. Nah, ini pola pikir yang harus kita tanamkan sehingga kita bisa bertahan dan bersabar ketika datang bencana dan musibah. Harus sabar, tahan. Dan sebenarnya bersabar atas musibah ini, jemaah,
skill yang harus diberikan sejak kecil ke anak-anak kita, supaya nanti dia siap ketika dewasa dengan ujian. Dan barangkali itulah hikmah Nabi SAW diuji sejak kecil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang orang tuanya, hilang ibunya, bapaknya meninggal dunia lebih dulu, diasuh oleh orang lain. Itu hal yang pahit bagi seorang anak, hal yang berat bagi seorang anak. Ketika sudah dewasa jadi tangguh. Itu pelajaran anak-anak kita yang di rumah itu, yang sedang di SD, SMP, bahkan di SMA untuk usia anak sekarang harus diberikan fakta yang real tentang hidup, supaya tidak semena-mena dengan kenikmatan yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga tidak bisa bersyukur kepada Allah dan orang tuanya. Sekali-kali jangan kasih duit, Pak. Sekali-kali suruh tidur di luar sana, tidur di luar, biar tahu rasanya dingin. Jangan beri fasilitas dari jalan kaki, biar dia mengerti betapa beratnya orang bisa mendapatkan kendaraan. Justru fasilitas yang ada itu menjadikan tidak bersabar di satu saat ketika ditimpa oleh musibah. Saya yakin bapak-bapak yang ada di sini, yang sepuh-sepuh, yang sudah sukses ini, orang sudah ditempa dengan musibah. Akhirnya sukses di hari ini. Kiri kanan diombang-ambing oleh ombak. Bahkan yang brutal juga begini hidupnya dulu, susah. Tapi sekarang menjadi apa? Bisa berusaha biasa. Masalahnya generasi kita. Ya seperti itulah. Generasi susah melahirkan generasi cemerlang. Generasi cemerlang melahirkan generasi susah. Jadi bolak-balik begitu. Yani orang tua dulu hidupnya susah, anaknya sukses. Karena dididik dengan cara susah. Anak ini sukses, dia ingin balas dendam. Dia manjakan anaknya, dia puaskan anaknya, besar anaknya, jadi lemah anaknya, tidak bisa berupaya, tidak bisa menghadapi ujian, tidak bisa survive, tidak mau berjuang, akhirnya apa? Hilang semuanya. Itulah yang kita lihat, rumah dijual, udah gede-gede rumah dijual, bapaknya otang-panting bangun rumah. Dia tinggal enak aja naruh rumah dijual. Betul atau tidak? Nah, itu. Saya nggak mau Pak, saya seperti itu. Saya yakin antum juga nggak mau anak antum seperti itu. Punya anak modalnya hanya mau jual aja Pak. Mobil aja itu jual aja Pak. Tanah aja jual aja Pak. Kita mau kondangan ini, kita mau senang-senang dulu sehari dua hari. La haula wala quwwata illa billah. Mana syukurnya? Mana perjuangannya? Mana sabarnya? Dan sayangnya harus ini tidak diajarkan di sekolah Pak. Ini pelajaran hidup. Tidak ada di SD, SMP, SMA yang mentereng itu, nggak ada pelajaran seperti ini, nggak ada. Ini pelajaran hidup. Tapi bahaya jika tidak diajarkan oleh orang tua, anak kita menjadi sosok yang tidak bisa berhadapan dengan ujian, musibah. Sementara musibah ujian itu lekat dengan manusia. Nah, dari itu kita didik anak-anak kita supaya mengenal ujian, mengenal bagaimana cara menghadapi ujian. Paling tidak, kalau tidak hidup sengsara, tidak keras dalam hidup, yang mungkin dengan hadir di pengajian, didengarkan, oh begini teorinya, oh begini konsepnya, oh begini teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, sehingga nanti dia bersabar, dia bijak dengan musibah. Baik jemaah, maka Allah yang menyemai. Tentu kita tidak berharap datang musibah ya. Tidak ada yang ingin datang ibtila dan musibah atas dirinya. Jadi kita tetap sedia payung dengan teori-teori nasihat para ulama. Semoga Allah
Subhanahu wa taala berikan keringanan untuk kaum muslimin yang ada di Sumatera, di Aceh, di tempat-tempat di sana, supaya Allah ringankan musibah mereka, Allah tentramkan hatinya, Allah ridhokan hatinya dengan musibah ini, dan kita juga semua Allah ridhokan semua kita dengan musibah. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.